Tuhan itu menciptakan manusia setelah membaca buku Darwin. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Ridho Seran di channel Opini Pemuda. Kali ini kita akan membahas tentang teori evolusi Darwin. Sebelum kita masuk teori evolusi Darwin, kita perlu tahu apa itu teori dan apa itu evolusi. Mungkin sebelum kita masuk ke bagaimana Darwin mencetuskan teorinya, kita perlu tahu yang pertama apa itu teori. Pengertian teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi. Untuk menjadi sebuah teori itu sudah diverifikasi, sudah direview, sudah diperdebatkan. Jadi ada yang mengatakan teori revolusi itu teori revolusi Darwin itu hanya sebuah teori belaka, tapi teori revolusi Darwin itu sudah menjadi teori, dan untuk sesuatu opini menjadi teori itu tidak gampang. Itu sudah melewati banyak verifikasi, review, dan macam-macam gitu. Yang kedua itu evolusi. Evolusi artinya menurut Darwin, evolusi itu adalah perubahan secara perlahan-lahan. Bahkan ada yang menyangka, ada yang menyimpulkan dan ada yang mengatakan bahwa teori evolusi Darwin mengatakan dalam bukunya itu manusia itu tidak berasal dari kera. Memang di dalam bukunya Darwin tidak mencantumkan bahwa manusia itu berasal dari kera, tetapi di situ mengatakan bahwa nenek moyang manusia itu berasal dari kera. Ada yang kera, tetapi karena seleksi alam akhirnya manusia berevolusi, dan sampai saat ini kita yang berevolusi menjadi manusia. Ini saya membahas ini terlepas dari ayat-ayat suci, terlepas dari agama. Ini saya berpendapat mengenai teori yang saya baca, teori Darwin. Terus ada juga yang mengatakan kenapa yang saya pertanyakan itu kenapa ada Anaximander itu mengatakan bahwa manusia itu berasal dari ikan. Namun itu tidak diperdebatkan sampai saat ini, hanya teori Darwin. Kenapa? Karena kebenaran itu akan selalu mendapatkan kritik atau macam-macam itu, tetapi yang sesuatu yang dianggap bahwa itu mustahil atau tidak mungkin terjadi, itu tidak mungkin mendapatkan kritik. Padahal banyak filsuf pra-Sokrates itu pernah mengatakan manusia itu berasal dari air. Jadi kita itu adalah air yang berevolusi menjadi manusia. Tapi itu tidak mendapatkan kritikan. Yang mendapatkan kritikan itu hanya teori evolusi Darwin. Tetapi kalau kita amati, ini terlepas dari agama, kalau kita amati sebaik-baik mungkin, teori ini benar. Bahwa manusia itu yang berevolusi dari kera dan sekarang menjadi manusia. Kalau kita melihat secara dipikirkan saja kritis, saya bilang iya. Tetapi ini terlepas dari kitab suci, saya tekankan lagi, terlepas dari kitab suci. Charles Darwin itu hanya mengatakan bahwa Yandus, ada pesan masuk buat kamu. Manusia itu berevolusi melalui proses seleksi alam. Dan kalau kita mau pikir lebih jauh, zaman dulu, atau kalau kita mau pakai tahun 11 juta tahun yang lalu atau miliaran tahun yang lalu, kita berpikir bahwa manusia itu sebelum menjadi manusia itu jadi apa? Karena kita berpikir bahwa ada lagi teori si Charles Darwin itu sama ini siapa namanya, Alfred Russel Wallace, itu mengemukakan bahwa jerapah dulu ada yang leher panjang, ada yang leher pendek. Tetapi karena tidak bertahan hidup, akhirnya mati yang leher pendek. Jerapah itu memiliki leher panjang karena untuk
memangsa makanan atau tumbuhan yang tinggi, makanya lehernya panjang. Nah, sementara yang lehernya pendek tidak bertahan hidup dan akhirnya mati. Dan kalau kita berpikir bahwa kalau manusia berevolusi melalui seleksi alam, itu logis. Kalau kita pikir ke depan, misal zaman dulu, zaman sekarang orang hidup dengan teknologi. Kalau kita kembali ke 1000 tahun yang lalu, atau mungkin 1000 tahun yang lalu itu mungkin baru. Coba misalkan 1 juta tahun yang lalu, manusia hidup tanpa teknologi. Apakah mereka bisa hidup di zaman sekarang? Tidak bisa. Hanya kita yang bisa hidup di era sekarang ini. Hanya dengan teknologi manusia bisa hidup. Tetapi kalau zaman dulu hidup di zaman kita, mereka tidak bisa hidup. Logis, seleksi alam. Sebenarnya seperti yang sudah dibahas, baru saja dibahas, bahwa Anaximander, seorang Prasokrates yang hidup sekitar tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi, sudah membahas mengenai kemungkinan bagi manusia berevolusi dari ikan. Namun belum ada bukti ilmiah yang bisa membuktikan pendapat tersebut. Seiring berjalannya waktu, teori evolusi manusia ini justru lebih berfokus pada anggapan bahwa manusia berkembang atau berevolusi di bumi dari primata yang sudah punah. Primata yang sering berinteraksi dengan evolusi manusia ini adalah primata yang mirip kera. Itulah mengapa banyak beredar informasi kalau manusia itu berasal dari kera. Bukti bahwa hewan primata berkaitan dengan manusia yaitu dari genetiknya. DNA antara manusia dan primata dapat mencapai hingga 97%. Namun bukan berarti manusia dianggap berasal dari kera. Faktor tersebut hanya bisa melacak bahwa manusia dan primata mungkin memiliki nenek moyang yang sama. Teori yang dicetuskan oleh Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species yang ditulis oleh Charles Darwin tersebut, semua makhluk hidup itu berasal dari nenek moyang yang sama dan berhubungan antara satu sama lainnya. Menurut Darwin dalam buku tersebut, proses mutasi genetik dari nenek moyang yang sama mengakibatkan terjadinya proses evolusi. Dari seleksi alam itu, dalam bukunya Darwin itu, dia membagikan proses evolusi itu menjadi dua. Yang pertama, mikroevolusi dan makroevolusi. Mikroevolusi itu artinya manusia berevolusi dari hal-hal kecil, misalnya warna kulit, rambut yang keriting jadi air, yang air jadi keriting, dan sebagainya untuk hal-hal yang kecil. Sedangkan makroevolusi itu adalah perubahan yang terjadi secara besar-besaran. Misalnya kera menjadi manusia. Ya, itu yang makronya. Darwin mencetuskan teorinya. Dia sudah berpikir tentang evolusi, bagaimana semua ide, semua spesies berhubungan satu sama lain dan mempunyai kesamaan. Mulai dari kera berevolusi menjadi manusia, dan dinosaurus dulu pernah ada, sekarang punah. Dan itu bukannya punah, tetapi dinosaurus itu berevolusi menjadi buaya mungkin, atau kadal, atau macam-macam. Dia tidak punah, hanya berevolusi. Pada awalnya Darwin mencetuskan teori itu sangat hati-hati. Asal usul spesies, atau dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species, yang menjelaskan teori evolusi. Pada mulanya Darwin sungkan untuk meneritkan hasil pemikiran dan hasil observasi yang sangat radikal, terutama pada zaman itu, Inggris pada zaman Victoria. Selama bertahun-tahun ia menyimpan ide ini dan hanya berbicara dengan teman sekerja yang dipercayainya. Salah satu motivasi Darwin untuk pada akhirnya menerbitkan buku ini adalah dorongan dari Alfred Russel Wallace, di mana Alfred Russel Wallace ini adalah sahabatnya sendiri. Wallace sendiri juga menulis tentang ide serupa dan mengirimnya kepada Darwin. Darwin dinasihatkan untuk secepatnya menyelesaikan tulisannya. Pada tahun 1959, buku The Origin of Species diterbitkan dan secara tidak diduga menjadi laku keras dan kontroversial.
dan mendapat banyak yang berpendapat bahwa teori evolusi ini meniadakan Tuhan. Tetapi dalam teori evolusi itu tidak menuliskan tentang awal mulanya terjadinya penciptaan manusia. Beliau hanya menjelaskan bahwa manusia itu berevolusi melalui seleksi alam, dan ini sangat logis. Misalnya kita tidak tahu bahwa kehidupan kita selanjutnya seperti apa. Entah nanti kita manusia yang zaman sekarang ini, yang sementara manusia normal, akan menjadi robot. Ini tentang kehidupan manusia masa depan. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa. Jangan sampai nanti kita ya semua meninggal karena tidak tahan dengan hasil seleksi alam, dan kita tidak bisa bertahan karena yang terkuatlah yang akan bertahan hidup. Kita tidak kuat, kita meninggal. Sama seperti jerapah, leher pendek meninggal dan leher panjang berkembang, dan sampai generasinya juga berkembang. Itu hasil seleksi alam. Dan zaman sekarang teknologi itu semakin canggih. Jangan sampai nanti kita manusia-manusia ini jadi robot. Kita tidak tahu. Kalau Newton katakan 2060 dunia kiamat. Itu Newton sebelum beliau meninggal. Tapi kita tunggu saja apakah benar apa tidak. Ada banyak yang bilang bahwa sains itu tidak bisa dibantah. Sebenarnya sains itu bisa dibantah. Siapa yang bilang tidak? Mungkin akan kita berbicara tentang hal itu, bagaimana cara kita membantah sains, mungkin di episode selanjutnya. Darwin tidak pernah menulis tentang bagaimana kehidupan itu dimulai dalam buku-bukunya, tetapi ia berspekulasi tentang hal itu secara pribadi. Bukti utamanya surat yang ia tulis tertanggal 1 Februari 1871 kepada seorang teman karibnya, naturalis Joseph Dalton Hooker. Surat ini sekarang berusia hampir 70 tahun. Surat itu pendek, hanya 4 paragraf, dan sulit dibaca karena tulisan dengan warna yang acak-acakan. Di dalamnya setelah diskusi singkat tentang beberapa eksperimen, terbarunya tentang cendawan, Darwin menguraikan permulaan hipotesisnya. Sering dikatakan bahwa semua kondisi untuk pembentukan organisme hidup pertama ada saat ini dan mungkin selalu ada. Tapi jika kita bisa membayangkan senyawanya protein terbentuk secara kimiawi di dalam kolam kecil yang hangat, dengan kehadiran segala jenis amonia dan garam fosfat, cahaya, panas, listrik, dan lain-lain, siap untuk mengalami perubahan yang lebih kompleks lagi. Dalam banyak hal, gagasan Darwin sangat tidak lengkap, tetapi tidak dapat disalahkan untuk itu. Ia menuliskannya sebelum penemuan asam nukleat seperti DNA, sebelum ahli biologi mendapatkan pemahaman apapun tentang gen, dan ketika cara kerja sel hidup sebagai besar masih merupakan misteri. Darwin membayangkan bahwa kehidupan dimulai dengan protein, tapi tidak ada yang benar-benar tahu apa itu protein. Baru pada tahun 1902, para ilmuwan memahami bahwa protein adalah rantai asam amino. Untuk memahami evolusi masa depan kita perlu melihat ke masa lalu. Akankah keturunan kita menjadi organisme sibernetika dengan impian mesin berteknologi tinggi, anggota badan yang dapat tumbuh kembali, dan mata berkamera seperti dalam novel fiksi ilmiah? Dan itu bisa benar-benar terjadi. Perkembangan teknologi tidak kita sangka-sangka. Dia berkembang sangat cepat. Hari ini kita masih hidup seperti ini, besok sudah berubah, teknologi sudah berubah, dan macam-macam sudah berubah. Mungkinkah manusia berubah menjadi spesies hibrida, makhluk biologis dan buatan? Bisa jadi. Robot sudah tercipta. Dan kemarin saya baca berita, ada penemuan baru. Di situ mereka menggunakan monyet, babi, untuk memainkan game atau semacam itu. Tapi akan saya tampilkan di layar. Bisakah kita menjadi lebih kecil atau lebih tinggi, lebih kurus atau lebih gemuk, atau bahkan tampil dengan fitur wajah dan warna kulit yang berbeda? Warna kulit mata kita seperti kamera, warna kulit kita seperti robot, tubuh kita bukan lagi daging, tulang, melainkan besi. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa, terlepas dari kitab suci. Bahkan ada juga yang berpendapat Tuhan itu menciptakan manusia setelah membaca buku Darwin. Itu dimana Tuhan menciptakan manusia pada tanggal 25 November 1859, satu hari setelah Darwin terbitkan bukunya. Tapi yang dimaksud beliau, ini yang dikatakan itu si Rocky Gerung tuh, beliau mengatakan seperti itu. Tetapi yang Tuhan yang dia maksud bukanlah Tuhan pencipta alam semesta yang ada di dalam kitab, melainkan Tuhan barangkali Tuhan yang setelah Tuhan pencipta alam, barangkali seperti itu. Jadi kalau sekarang tergantung kita yang mau memilih.
teori tetap teori, tetapi bukan teori belaka. Dia sudah menjadi teori, berarti ya sudah menjadi teori, bukan hanya teori belaka. Teori evolusi sudah dipelajari di SMA kelas 12. Oh iya, tidak salah. Jadi teori tetap teori, bukannya teori belaka. Kita boleh membantah atau tidak setuju atau seperti apa, tetapi dia tetap menjadi teori. Ada yang mengatakan bahwa teori itu tidak berlaku, tetapi yang namanya teori sudah berlaku, ya sudah menjadi teori, ya tetap jadi teori. Kecuali waktu itu baru dicetuskan, langsung dibantah. Artinya tesis, antitesis, sintesis. Jadi waktu antitesis itu, pas Darwin mengeluarkan tesisnya, pada saat ada antitesis, itu sudah dibatalkan, tetapi ini sudah menjadi sintesis, sudah menjadi teori. Jadi tidak bisa kalau bilang itu hanya teori belaka atau teori yang tidak bisa dianggap teori. Wah, sudah pelajari kok. Sekarang tergantung manusia kita mau memilih yang mana. Tetapi yang saya harapkan itu semoga kita tetap memilih bahwa awal mulanya terjadi penciptaan itu ya Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi pada waktu awal mula penciptaan Adam dan Hawa, di sana belum ada kamera. Kita tidak tahu Adam dan Hawa itu seperti apa kan? Entah ya. Tetapi dalam kitab suci itu mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu memang manusia. Benar, saya percaya itu. Tetapi kalau kita pikir kembali tentang teori, ya kita percaya mana? Kalau Darwin mengatakan manusia itu berasal dari kera. Sedangkan dalam Alkitab atau dalam Al-Quran atau dalam kitab suci lain itu mengatakan manusia itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Jadi sekarang kita memilih yang mana, mau menggunakan yang mana, mau pilih ateis atau tetap percaya akan adanya Tuhan. Minum dulu. Baik, mungkin hanya itu saja. Mohon maaf ada kekurangan, tetapi kita akan melanjutkan. Mungkin di berikutnya kita akan membahas tentang awal mulanya terjadinya